Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harum sekali mangga kueni, sayang hanya untuk titipan. Belajar tekun di hari ini akan bahagia di masa depan. Masya Allah, halo anak soleh dan solihah, bertemu kembali dengan Beriska. Semoga anak soleh dan solihah dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran tematik subtema 7, tema 1. Bagaimana pembelajaran selanjutnya? Yuk simak video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Anak-anak soleh dan solihah, tahukah kalian ternyata Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan per provinsi, ada 733 bahasa daerah yang telah tersebar di Indonesia. Yang terbanyak yaitu Papua yang memiliki bahasa daerah dengan 384 bahasa daerah yang dimiliki. Mari kita lihat jumlah persebaran bahasa berdasarkan wilayah, yaitu Sumatera 26, Kalimantan 57, Jawa dan Bali 10 bahasa daerahnya, Sulawesi 58, NTB 11, NTT 68, Maluku 66 dan terbanyak dimiliki oleh Papua yaitu 384. Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda karena setiap suku bangsa mengembangkan budayanya masing-masing. Salah satunya adalah bahasa yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap suku bangsa di suatu daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing dengan logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat membedakan dengan suku bangsa yang lain. Meskipun di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan, namun perbedaan itu dapat disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Dapat kita lihat pada tabel, yaitu nama daerah beserta bahasa daerah yang dimiliki pada daerah tersebut seperti daerah Sumatera, daerah Jawa, daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, daerah Maluku, dan daerah Papua. Anak-anak soleh dan solihah, berikut adalah contoh kosakata dari salah satu bahasa daerah yang berasal dari Minang, kemudian Sunda, dan juga Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali perbedaan. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Sebagaimana sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu, saling menghormati dan saling menghargai. Karena setiap budaya pasti mempunyai keunikannya masing-masing. Wah, Masya Allah, anak soleh dan solihah, setelah kita mengetahui betapa banyak keberagaman bahasa yang dimiliki di Indonesia, silakan anak soleh dan solihah dapat menyebutkan kosakata bahasa daerah yang berasal dari daerahnya masing-masing. Anak-anak soleh dan solihah, keberagaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Seperti yang akan kita pelajari, yaitu rumah adat Manggarai. Rumah adat Manggarai terletak pada Kampung Werebo, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini, Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai, satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah gendang berbentuk kerucut dan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah tersebut terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut, dan setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Mbaru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaru Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut, yaitu lantai pertama atau lutur sebagai ruang keluarga, tempat berkumpul keluarga. Yang kedua yaitu lantai 2 disebut dengan lobo sebagai tempat menyimpan bahan makanan sehari-hari. Kemudian lantai ketiga atau lentar sebagai tempat penyimpan benih-benih tanaman pangan. Lalu ada lantai keempat atau lemperai sebagai tempat menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan.
Ada lantai kelima, Hekang Kode, sebagai tempat meletakkan sesaji untuk para leluhur. Anak-anak soleh dan solihah, patut kita syukuri atas keanekaragaman yang kita miliki di Indonesia, karena bersyukur merupakan kunci bertambahnya nikmat sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sekian pembelajaran mata pelajaran tematik pada hari ini. Bu Rizka mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu Rizka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.